Sebelumnya kita sudah ngomongin masalah demokrasi. Jadi saatnya kita ngomongin masalah agama atau Islam lah, secara khusus Islam. Oke. Jadi Islam itu adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, gitu kan. Mukjizat kenabian itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dan di dalam Al-Quran itu merupakan satu sistem tata nilai, yang mana sistem tata nilai itu merupakan aturan, di mana aturan-aturan itu sifatnya komprehensif dan kontekstual, selalu kontekstual dengan kehidupan manusia. Namun Al-Quran itu merupakan suatu hukum atau sebuah sistem atau nilai, sistem tata nilai, yang mana itu akan selalu berlaku ya di setiap zaman, di setiap waktu, dan dimanapun dia berada, di setiap umat gitu. Nah, Islam kita sebut sebagai agama ya, kita sebut sebagai agama. Agama itu apa? Agama itu ya tidak kacau ya. Kalau dia tidak kacau, artinya secara tidak langsung kita memahami bahwa itu merupakan sebuah aturan ya. Kalau itu berbau aturan, maka kita anggap sebagai itu adalah sebuah sistem, di mana sistem ini merupakan sumber nilai bagi kehidupan manusia untuk kita jadikan sebagai landasan. Ya, sebagai landasan. Landasan apa? Landasan dalam hidup, ya. Sebagai landasan di dalam hidup, ya. Bukan landasan dalam berpolitik, bukan landasan dalam ekonomi atau apapun itu gitu. Dia tidak menyebutkan itu secara partikulir ya, atau secara spesifik. Dia menyebutkan bahwa Islam itu yang mana di dalamnya ada Al-Qur'an, yang itu merupakan suatu pedoman kehidupan manusia. Dia menyebutnya sebagai satu landasan kehidupan. Kalau dia landasan kehidupan, artinya apa? Artinya di setiap dimensi kehidupan kita itu diatur oleh Islam atau diatur oleh agama itu sendiri gitu. Kalau diatur oleh agama, maka tidak ada satu kegiatan pun yang kemudian kita lakukan tanpa adanya intervensi agama. Artinya apa? Artinya setiap aktivitas kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu pasti yakin dan percaya ya diatur oleh agama Islam ya. Jangankan persoalan-persoalan politik, ekonomi ya dan lain sebagainya, Islam itu mengatur bagaimana cara makan, bagaimana cara buang air kecil, buang air besar, bagaimana cara berjalan misalnya bagi perempuan ya, bagaimana caranya berbicara dan lain sebagainya. Hal-hal yang sedetail itu kemudian diatur oleh Islam. Apatah lagi kita berbicara soal politik ya, atau ekonomi ya. Nah, apa sistem tandingan dari politik Islam? Ya, demokrasi tadi, seperti yang saya disebutkan di awal ya. Apa sistem tandingan dari ekonomi? Ya, kapitalisme ya, atau sosialis ya. Yang mana kapitalisme ini kapitalisme campuran misalnya ya. Ada yang memang ada orang yang mengaku diri sebagai orang beragama, tetapi masih menggunakan sistem kapitalis, ya. Ada orang yang tidak mengakui Tuhan, menganut sistem kapitalis, ya itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah orang-orang yang mempercayai satu agama, yang kemudian ia menganggap agama itu merupakan sumber aturan bagi kehidupan dia menggunakan sistem kapitalis untuk mengatur kehidupan dia. Ya, dalam aspek ekonomi misalnya. Nah, karena kan kapitalisme itu merupakan sebuah modus produksi gitu. Dan mungkin banyak orang menganggap bahwa juga kapitalisme itu adalah sebuah ideologi karena dia mengakar dalam setiap kehidupan manusia. Itu apa-apa dikapitalisasi. Begitu juga dengan sosialis komunis. Nah, kita kembali kepada persoalan agama Islam. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini kita bicara soal problematika ya di dalam pandangan kita terkait agama, terkhususnya di dalam Islam.
Nah, apa yang tereduksi dalam nilai-nilai keislaman itu adalah ketika misalnya Islam itu dipandang sebagai satu nilai ya yang sifatnya yang mengatur sesuatu yang sifatnya spiritual semata. Ya. Spiritual dalam hal ini konteksnya adalah ritual. Hanya hal-hal yang sifatnya ritualitas semata. Hanya itu yang dipandang oleh orang-orang pada umumnya berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Gitu. Ya. Kebanyakan orang tidak pernah melihat agama Islam itu sebagai satu cara pandang, sebagai suatu paradigma ya untuk melihat kehidupan ini, ya. Mendudukkan kehidupan ini lalu kemudian memberikan solusi terhadap kehidupan problematika kehidupan itu menggunakan Islam, ya. Harusnya kan kita coba cross check bagaimana sejarah kehadiran agama Islam dalam dunia ini, gitu. Bahwa ketika misalnya Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi, itu Nabi Muhammad mencoba untuk mengeluarkan di mana masa-masa pada saat itu adalah masa-masa jahiliyah, ya, di mana terdapat orang-orang yang jahil, ya, penindasan merajalela, ya, pembunuhan di mana-mana, peperangan di mana-mana, ya. Itu kemudian dengan kehadiran Nabi Muhammad sebagai sebuah utusan nabi, sebagai sebuah utusan Tuhan, ya, Nabi Muhammad memberikan satu gebrakan, gitu, suatu dobrakan yang sangat luar biasa untuk apa? Untuk melakukan pembebasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksploitatif. Namun yang terjadi adalah terjadi pereduksian suatu nilai. Jadi umat beragama pun dalam tubuh agama Islam itu sendiri ada oknum-oknum yang kemudian mau mereduksi nilai-nilai keislaman itu. Jangan orang luar daripada Islam, orang yang di dalam Islam pun ya karena keterbatasan pengetahuan terkait sejarah, maka tidak sedikit orang-orang yang memberikan efek negatif terhadap Islam, mencoba untuk mereduksi keislaman itu dalam konteks pembebasan tadi itu, gitu, seolah-olah agama Islam itu hanya kemudian mengatur masalah-masalah yang ritual, ya, misal sholat, puasa, zakat, hanya pada wilayah itu, gitu. Jadi Islam itu tidak masuk ke dalam ranah politik, ya. Islam itu tidak masuk dalam ranah ekonomi. Faktanya apa? Dalam ekonomi kita masih mayoritas riba perbankan. Itu yang mengelola ekonomi kita. Dalam politik misalnya demokrasi sebagainya, ya. Yang dimana dalam demokrasi itu kedaulatan tidak ada di dalam tangan syariat, tidak ada dalam tangan Tuhan, tapi demokrasi itu berada pada tangan mana? Tangan rakyat, ya. Dari rakyat yang menentukan nasib dia sendiri, yang mengatur kehidupan dia sendiri, ya. Bagaimana dia bertingkah laku setiap hari, ya, manusia itu yang mereka memegang teguh misalnya human right, ya, hak asasi manusia, itu berasal dari demokrasi, gitu. Itu adalah sumber atau produk akal manusia, ya. Nah, oleh sebab itu, maka kemudian kita harus kembalikan nilai-nilai keislaman itu pada mulanya, pada akarnya, gitu. Ya, mulai dari mana? Ya, mulai dari Al-Qur'an. Yaitu kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Di mana Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Sunnah. Di mana Al-Qur'an dan Sunnah itu merupakan pedoman atau landasan kehidupan manusia, ya. Tidak ada pandang bulu, mau di Amerika, mau di Inggris, Cina, dan sebagainya. Dimanapun dia berada, ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat apa? Lewat Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak ada batasan apapun, tidak ada batasan suku, tidak ada batasan ras, negara, dan sebagainya. Tidak ada. Ya. Yang menyatukan mereka adalah tauhid, gitu. Nah, terlepas misalnya, bagaimana dengan orang-orang non-Muslim? Orang-orang Muslim itu diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, faktanya apa? Kita coba baca sejarah bagaimana kekhilafahan berdiri tegak selama ratusan tahun yang lalu. Ya,
yang kemudian berkembang, dan di mana dalam proses pemerintahannya ya memberikan toleransi sepenuhnya, memberikan keadilan sepenuhnya terhadap orang-orang non muslim. Hanya saja pada saat ini adalah kekurangan kita tidak memberikan kita tidak berdiskusi gitu. Kita tidak berkomunikasi. Ya, bagaimana mengargumentasikan agama Islam itu terhadap mereka, itu yang kurang pada saat ini. Jadi oleh sebab itu, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Sebagai pengembalian nilai daripada agama Islam. Untuk mengembalikan nilai agama Islam pada dasarnya, pada awalnya, bahwa memang Islam itu merupakan sebuah sistem atau sebuah sistem nilai yang mengatur semua dimensi kehidupan manusia, ya, terutama dalam dimensi politik dan ekonomi, ya, yaitu adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu karena tata cara, ya, konsepnya dan lain sebagainya, fikroh dan torikohnya itu ada dalam Al-Quran. Atau bahasa sederhananya adalah visi dan misinya itu ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, inilah yang kurang sekarang. Bahwa generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang selalu, ya, yang mudah dicekoki pemikirannya oleh pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler, ya, pemikiran-pemikiran ateistik, ya. Jadi dalam hal ini Islam atau orang-orang Muslim itu sendiri tidak mampu bersaing dengan orang-orang di luar daripada Islam. Saya ingat salah satu penggalan ayat atau inti daripada ayat itu adalah bahwa kita orang Islam tidak akan pernah lolos gitu. Tidak akan pernah keluar dari kejaran-kejaran orang Yahudi atau orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah senang, ya, kalau orang Islam tidak mengikuti mereka. Kurang lebih seperti itulah, ya, ayat nanti saya akan tampilkan Quran surah berapa. Jadi artinya apa? Itu merupakan sebuah fakta, sebuah realitas yang terjadi yang saat ini kita alami. Oleh sebab itu, kawan-kawan sekalian, mari kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Sebagai pegangan kita, sebagai pedoman kita untuk apa? Untuk melakukan pergerakan, untuk melakukan perlawanan terhadap ketertindasan yang ada. Bahwa ketertindasan yang ada itu bukanlah sebuah takdir yang ditentukan oleh Tuhan, namun ketertindasan, kebodohan, kemiskinan itu merupakan skenario daripada orang-orang kafir, skenario daripada sistem-sistem yang kufur. Baik teman-teman sekalian, ya, itu merupakan penjelasan singkat terkait bagaimana problem keislaman kita pada saat ini. Jangankan yang di luar daripada Islam, di dalam Islam pun kita mengalami konflik. Bahwa kita telah kembali pada zaman Zahiliyah. Oleh sebab itu, kita harus bangkit sebagaimana Nabi Muhammad memberikan semangat kebangkitan terhadap orang-orang pada saat itu. Sekian dan terima kasih.